Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelviana Saputri, NIM 104200026, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN STS Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah atau ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Pidana. Dosen pengampunya adalah Bapak Aiman. Dan pada kesempatan ini saya tidak memperpanjang waktu. Langsung saja ke inti dari maksud video ini adalah sebagai berikut. Apa pengertian dan tujuan pra-peradilan? Nah, mengenai wewenang pra-peradilan terdapat di dalam pasal 77A yang menyebutkan bahwa pra-peradilan berwenang untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya. Nah, tujuan atau maksud dari pra-peradilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa, menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas akusatoire dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Alasan pengajuan peradilan. Nah, alasannya ini untuk menjamin hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, dan maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP membentuk suatu lembaga yang dinamakan pra-peradilan. Lanjut lagi ke soal nomor 3, subjek dan objek pra-peradilan. Nah, berdasarkan pada pasal 77 KUHP, pada pokoknya pra-peradilan diajukan untuk hal-hal yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan. Nah, dengan demikian maka subjek yang dapat dikenakan dalam penyidik, dan penuntutan umum. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU strip X 12 atau 12 garing 2014 menambahkan objek pra-peradilan dalam ketentuan pasal 77 KUHP, sehingga objek pra-peradilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan. Putusan pra-peradilan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang dalam hal memutus perkara peradilan dalam lembaga pra-peradilan diucapkan di persidangan singkat bertujuan untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penyidikan, sah atau tidaknya penuntutan, serta mekanisme yang dapat ditempuh untuk meminta ganti rugi atau rehabilitas. Nah, pembatalan status tersangka adalah putusan hakim pra-peradilan menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana yang masih dalam taraf pendahuluan dinyatakan tidak sah penetapannya karena tidak memiliki cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Surat penetapan penunjukan hakim akan memeriksa dan mengadili. Yang memeriksa yang pertama menunjukkan hakim untuk menangani perkara peradilan dilakukan sesegera mungkin setelah diterimanya permohonan pra-peradilan. Nah, yang kedua dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Nah, yang ketiga selama-lamanya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Nah, yang keempat dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan permintaan pra-per. Nah, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi, bioremediasi, fiktif PT dan lain sebagainya, contohnya ya ini. Nah, mengadili menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ujar Ketua MK yang mana pada saat itu sidang itu. Nah,
Putusannya pun tersebut menegaskan ketentuan peradilan yang tertuang dalam pasal 77 huruf A KUHP bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Proses pemeriksaan surat perkara. Yang pertama pembacaan surat dakwaan. Yang kedua ekspresi dari terdakwa. Yang ketiga pemeriksaan saksi-saksi. Yang keempat pembuktian. Yang kelima ada tuntutan pidana atau requisitoir. Forum dialogis antara terdakwa dengan JPU, peledoi, replik, duplik. Pembacaan surat dakwaan ini, pembacaan surat dakwaan. Pertama, hakim ketua sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan sesama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Yang kedua, jaksa membacakan surat dakwaan berdiri atau duduk, boleh bergantian dengan rekan JPU. Selanjutnya yang ketiga, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah paham tentang apa yang didakwakan padanya. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua wajib memberikan penjelasan seperlunya. Pengajuan eksepsi atau keberatan. Atau pengajuan eksepsi keberatan. Yang pertama, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya apakah mengajukan keberatan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Yang kedua, eksepsi keberatan atau terdakwa atau penasihat hukum meliputi yang pertama, pengadilan tidak berwenang mengadili berkaitan dengan kompetensi absolut atau relatif. Yang kedua, dakwaan tidak dapat diterima, dakwaan dinilai kabur atau obscur libelli. Yang ketiga, dakwaan harus dibatalkan karena keliru atau kadaluarsa atau nebis indem. Yang ketiga, ada tata caranya. Pertama, tata hakim bertanya kepada terdakwa dan berkesempatan untuk menanggapi. Selanjutnya, kesempatan kedua diberikan kepada penasehat hukum. Yang keempat, apabila terdakwa atau penasihat hukumnya tidak memberi tanggapan atau tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Yang kelima, apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan eksepsi, maka hakimnya bertanya apakah telah siap untuk mengajukan eksepsi. Yang keenam, apabila terdakwa penasihat hukum belum siap, maka hakim ketua menyatakan sidang ditunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya. Dan ada juga yang ketujuh, apabila terdakwa penasihat hukum telah siap mengajukan eksepsi, maka hakim ketua mempersilakan untuk mengajukan eksepsi. Yang ke-8, pengajuan eksepsi bisa diajukan secara lisan maupun tertulis. Yang ke-9, apabila eksepsi diajukan secara tertulis, maka setelah dibacakan eksepsi tersebut diserahkan kepada hakim dan salinannya diserahkan pada penuntut umum. Yang ke-10, tata cara penuntut umum membacakan surat dakwaan berlaku pula bagi terdakwa atau penasihat hukum dalam mengajukan eksepsi dan lain sebagainya. Pemeriksaan saksi-saksi pembuktian. Proses pemeriksaan saksi-saksi dimulai dari penyidikan sampai pada tingkat penuntutan dan di pengadilan di tingkat penyidikan, maka terlebih dahulu saksi diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan terhadap saksi, yaitu tanpa ancaman atau tekanan dari pihak mana. Musyawarah hakim. Musyawarah majelis hakim adalah acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan putusan. Musyawarah majelis dilakukan dalam sidang yang tertutup karena dalam musyawarah itu masing-masing hakim yang ikut memeriksa persidangan itu akan mengemukakan pendapat hukumnya tentang perkara yang tersebut secara rahasia dengan arti tidak diketahui oleh
yang bukan majelis hakim. Nah, permasalahan yang akan disorot adalah pertama, apakah musyawarah itu diadakan dalam suatu persidangan yang konsekuensinya akan dibuatkan suatu berita acara persidangan musyawarah. Nah, dan bagaimana sikap majelis apabila adanya suatu perbedaan pendapat. Kedua, apakah wajib mengikut sertakan penitra sidang dalam musyawarah tersebut atau tidak? Masalah ini ada juga kaitannya dengan masalah pertama. Putusan hakim. Nah, putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Nah, lihat dalam pasal 189 R.BG dan penjelasannya pasal 60 AU Undang-Undang PA. Alhamdulillahirrabbilalamin, tak terasa ternyata saya sudah menyelesaikan atau menjawab setiap pertanyaan yang telah Bapak dosen berikan kepada saya, dan semuanya sudah saya perjelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya sadar saya masih dalam tahap belajar, jadi saya masih banyak kekurangan dalam memahami setiap materi-materi tersebut. Dan jika terdapat kesalahan kata atau perilaku dalam video ini, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.